yang baru sedikit yang upload, yang menyelesaikan itu kan yang 8 yang terakhir terutama ya. Itu kan pekerjaan wali kelas kalau yang LK8E itu ya, bukan pekerjaan Guru PAE. guru mata pelajaran gitu. Nanti guru mata pelajaran sebar ke wali kelas gitu. Nanti wali kelas yang menghimpunnya. Itu 8E. Kalau itu sih tinggal menghimpun aja begitu ya. Nah, hal yang cukup penting dalam kurikulum Merdeka itu adalah yang pertama justru Bapak Ibu sekalian, yaitu asesmen awal. Karena salah satu di antara ciri dari kurikulum Merdeka itu, satu, berbasis siswa, gitu, berpusat pada siswa, dan ciri dari berbasis atau berpusat pada siswa itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Meskipun ini sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi untuk dipraktekkan itu kita belum terbiasa ya pembelajaran berdiferensiasi itu. Walaupun sebenarnya aslinya memang di kelas itu ya seperti sekarang nih, dari 10 bapak dan ibu-ibu ini juga kemungkinan besar beda-beda begitu ya ininya apa namanya kondisinya atau karakternya gitu. Sebenarnya kalau offline menarik untuk dicoba dilihat dari 10 Bapak Ibu ini ada yang bisa dilihat dari gaya belajarnya misalkan saja. Dari gaya belajarnya ada yang visual apa enggak gitu. Siapa yang visual? Ada yang auditori atau enggak gitu. Siapa yang auditori? Ada yang kinestetik apa enggak? Siapa yang kinestetik gitu. Itu kalau offline dan waktunya memadai, kita bisa coba praktekkan untuk mengukur atau untuk mengetahui Pak Rohmat itu gaya belajarnya visual atau auditori atau kinestetik gitu. Bu Betty itu gaya belajarnya auditori atau visual atau kinestetik gitu. Itu nggak tahu kalau sekarang keburu apa enggak ya. Tapi ada 30 pertanyaan gitu yang diajukan kepada audiens. Kemudian masing-masing pertanyaan itu berisi cek terhadap kondisi diri masing-masing. Kemudian masing-masing pertanyaan ada 3 opsi. 3 opsi itu angka begitu ya. 1, 2, 3 gitu. Nah, misalkan saja Anda mudah terganggu dengan suara bising misalkan saja. Nah, Bapak Ibu disuruh milih 1, 2, atau 3 gitu. Kalau betul terganggu dengan suara gitu, berarti 3. Kalau tidak terlalu 2. Tapi kalau enggak terganggu 1 berarti. Dan seterusnya itu ada pertanyaan-pertanyaan nanti di hasil akhirnya itu pilihan terhadap 1, 2, atau 3-nya itu kemudian dijumlahkan. Nah, yang terbesar skornya itu menunjukkan Bapak atau Ibu itu termasuk ke dalam gaya belajar yang mana gitu. Itu. Nah,
Ya siapa tahu nanti di sela-sela waktu ya kita bisa cek gitu. Catur itu gaya belajarnya apa. Biasanya kalau saya sebut kalau yang kinestetik, misalkan apakah Bu Catur termasuk yang petakilan gitu. Kinestetik kan petakilan gitu ya. Atau yang seneng nyanyi misalkan Bu Supriyatun apakah termasuk yang seneng nyanyi atau itu yang auditori gitu. Tapi kalau yang kalem itu yang visual gitu. Nah, yang visual itu kalau lagi belajar kan ada ya yang lagi belajar seneng sambil denger musik gitu ya. Tetapi ada juga yang kalau lagi belajar, kalau ada musik malah jadi nggak bisa belajar gitu kan, terganggu gitu dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan asesmen awal. Nah, asesmen awal itu sederhananya gini, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya sih kita juga secara common sense gitu, akal sehat kita bisa bisa memahami kenapa kita perlu asesmen awal gitu. Ketika kita akan membelajarkan sesuatu gitu. Nah, maka kita kan perlu tahu satu, siswa ini sudah pernah belajar tentang itu atau belum. Artinya dia sudah bisa apa belum. Kalau belum, pengetahuan atau kemampuan mereka terkait dengan hal yang mau dibelajar itu sejauh mana gitu. Nah, itu yang disebut dengan readiness. Readiness itu kesiapan belajar. Kalau yang masih kosong banget tentang sesuatu yang akan kita pelajari, kita langsung to the point misalkan saja, nah, siswa tentu kebingungan gitu, nggak akan bisa nyambung. Nah, maka perlu dilakukan pengukuran terlebih dahulu terkait dengan readiness atau kesiapan siswa dalam belajar gitu. Nah, kemudian selain kesiapan, siswa akan lancar belajarnya kalau materi yang disampaikan oleh guru itu dibungkus dengan bungkusan yang sesuai dengan minatnya gitu. Bungkusan itu apa? Ya, kalau kita membelajarkan sesuatu, apalagi pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya, pasti kita membelajarkan dalam setting tertentu. Misalkan sholat, misalkan. Ketika kita sedang sholat jama' misalkan. Sholat jama' dan sholat qashar misalkan. Nah, maka kita bisa menyampaikannya, misalkan kalau kamu mau manggung, nah, itu kalau yang suka nyanyi misalkan saja, atau kalau kamu mau bertanding sepak bola misalkan jam sekian, nah itu yang suka olahraga gitu. Atau kalau kamu mau pergi ke sebuah tempat untuk melakukan penelitian gitu dan lain sebagainya. Jadi bungkusnya disesuaikan dengan minat gitu. Nah, minatnya terhadap apa gitu. Itu yang kedua terkait dengan asesmen awal itu dalam rangka apa? Satu, dalam rangka untuk mengukur readiness atau kesiapan. Yang kedua, untuk mengetahui minat. Yang ketiga, untuk mengetahui gaya belajar siswa. Nah, kalau gaya belajar siswa diukurnya dengan cara apa? Ada beberapa cara pengukur. Seperti yang tadi saya ceritakan pada Bapak dan Ibu, itu ada sebentar saja di kelas, misalkan ke siswa juga bisa digunakan itu cara untuk mengukur atau gaya belajar siswa. Kemudian kalau
minat, nah kita bisa lakukan wawancara atau kuesioner misalkan saja, secara singkat aja kepada siswa. Nah, yang butuh waktu yang cukup itu yang readiness atau kesiapan, yaitu dengan cara membuat soal gitu sebagai instrumen atau alat untuk mengukur, untuk mengakses, untuk melakukan assessment gitu. Nah, caranya apa yang diukur? Soal tentang apa? Soal tentang apa yang akan dibelajarkan gitu. Nah, kalau apa yang akan dibelajarkan itu berarti kan yang akan diberikan kepada siswa begitu. Nah, kita perlu tahu sudah sejauh mana sih siswa mengetahui atau menguasai apa yang akan dibelajarkan itu gitu. Selain itu kita juga tentu saja penguasaan siswa terkait dengan apa yang akan mereka pelajari atau apa yang akan kita ajarkan itu macam-macam. Ada yang mungkin kemampuannya atau penguasaannya sudah relatif dekat atau sudah ready begitu ya untuk belajar tentang materi yang akan kita ajarkan. Tetapi mungkin saja ada juga siswa yang masih jauh sekali belum kenal gitu dengan apa yang akan mereka pelajari atau yang akan kita ajarkan. Makanya soal terkait dengan apa yang akan kita ajarkan itu terbagi ke dalam 3 level gitu. Kalau di modul kan kita bisa buat 10 soal misalkan saja. 2 soal itu soal tentang apa yang akan dibelajarkan, apa yang akan dipelajari gitu, 2 soal. Kemudian 6 soal itu soal yang berhubungan dengan materi sebelum materi yang akan dibelajarkan kepada siswa. Jadi misalkan ini materi pertemuan ke-6 misalkan. Nah, pertemuan atau tujuan pembelajaran yang berhubungan dengan yang akan dipelajari pada pertemuan ke-6 itu, misalkan saja. Nah, itu kita buat soalnya. Yang kapan? Yaitu yang dibelajarkan dalam 1 tahun sebelum di bawah siswa gitu. Kalau siswanya itu kelas 3 misalkan atau siswanya kelas 5, maka soalnya itu soal tentang materi yang akan dibelajarkan tapi yang sudah diajarkan di 1 tahun sebelumnya. 3 soal di semester ganjil, 3 soal semester genap gitu. Nah, kemudian mungkin ada yang buta banget begitu. Nah, maka dibuat juga 2 soal 2 tahun di bawah siswa. Jadi kalau siswanya kelas 5, 2 tahun berarti kelas 3 begitu, di semester 2, terkait dengan materi yang akan dibelajarkan, tapi yang sudah dibelajarkan terlebih dahulu, jadi levelnya mungkin lebih rendah gitu, di kelas sebelumnya gitu. Nah, itu dibuat soalnya, kemudian jadi Bapak Ibu sekalian dalam kurikulum Merdeka ini, pertemuan pertama ketika kita akan membelajarkan sebuah tujuan pembelajaran, itu kita lakukan asesmen awal gitu. Jadi pertemuan pertama itu untuk melihat kondisi awal siswa. Dilihat apanya? Dilihat dari readiness-nya, kesiapannya, dilihat minatnya, dilihat gaya belajarnya. Nah, panjang ceritanya ya, jadi bikin soal, 10 soal untuk readiness nih, untuk yang readiness, untuk yang kesiapan. Buat 10 soal, 2 soal level saat ini gitu, apa yang akan kita pelajari sekarang kepada siswa, itu 2 soal. Apakah siswa sudah menguasai atau belum gitu, dibuat 2 soal.
kemudian buat 3 soal tentang materi yang akan kita belajarkan pada level yang lebih rendah, jadi yang sudah diajarkan satu kelas di bawah kelas siswa sekarang gitu, tetapi di semester genapnya. Kemudian 3 soal tentang materi yang akan kita belajarkan, tetapi yang sudah dibelajarkan levelnya di satu kelas sebelum kelas siswa sekarang ini, begitu, tetapi di semester ganjil. Itu sudah 8 soal. Kemudian dibuat lagi 2 soal tentang materi yang akan kita belajarkan, tetapi yang sudah dibelajarkan di 2 tahun di bawah siswa gitu. Tetapi di semester genapnya. Dibuat tuh soalnya. Nah, setelah dibuat soalnya, kemudian diberikan kepada siswa sebagai asesmen awal. Hasilnya kemudian kita identifikasi. Kemudian dari hasil identifikasi itu kita bagi menjadi 3 level siswa gitu. Ada yang level yang sudah mahir, sudah mandiri, independent level ya. Ada yang pertengahan, katakanlah kalau misalkan 10 soal, berarti kan kalau satu soal itu skornya 1, berarti kalau betul semua 10 kan ya, gitu. Kalau kita mau bagi 3 level, ya kita bagi 3 saja. Misalkan yang 0 sampai 3 itu level frustasi atau frustration level gitu. Itu yang nantinya itu harus sangat sangat dibimbing gitu oleh guru. Sangat intensif gitu bimbingannya. Nah, atau kemudian ada yang level kedua, yaitu level bimbingan atau instruction level. Jadi nggak blank-blank amat sih gitu, tetapi perlu dibimbing oleh guru gitu, level instruction atau instruction level. Dan misalkan saja yang mendapatkan skor 4 sampai 7 misalkan saja. Itu kategori yang kedua, yaitu level instruction. Kemudian 8 sampai 10 berarti kategori yang paling tinggi, yaitu independent level atau level mandiri. Nah, maunya, idealnya gitu dalam kurikulum Merdeka itu nanti dalam satu kelas itu ya beda-beda perlakuan kepada siswanya itu gitu. Ada yang agak diculke gitu, agak dilepas, tetapi hanya diberi arahan saja begitu. Cukup dengan LKPD yang bagus gitu, tidak terlalu dibimbing, banyak dibimbing oleh guru, itu siswa sudah jalan sendiri gitu. Tapi kalau yang kedua masih dibimbing oleh guru. Yang ketiga itu secara intensif dibimbing oleh guru. Nah, tetapi kalau dituangkan di dalam LK, kan jadinya banyak banget ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang mencantumkan hanya hasil akhirnya saja di readiness itu. Apakah level mandiri gitu ya. Itu kan di tabelnya itu untuk yang LK 6A ada nama siswa ya dalam satu kelas itu, namanya siapa. Kemudian kolom yang sebelah kanannya hasil asesmen awal. Nah, mestinya itu relatif lengkap begitu, tetapi pada kebanyakan yang sudah Bapak Ibu kerjakan itu hanya menyebutkan hasil akhirnya saja gitu ya, level mandiri atau level dengan bimbingan atau dengan perintah guru atau level frustasi gitu. Nah, kemudian latar belakang keluarga kalau ini bisa digali datanya dengan menggunakan angket.
siswa kemudian diminta untuk diisi oleh guru. Kemudian potensi yang menonjol itu pada ruang lingkup materi yang akan dibelajarkan, Bapak Ibu. Jadi bukan potensi yang menonjol secara umum gitu ya. Kemudian hambatan anak dalam belajar, nah ini bisa dengan wawancara kepada siswa atau angket juga bisa sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak Ibu sekalian, nanti jelas semuanya harus revisi, tetapi revisinya bukan karena kesalahan Bapak Ibu, tetapi karena kesalahan instruksi saya, kekurang lengkapan. Jadi mestinya untuk yang KB 6 gitu, KB 6 kemudian KB 7 KB 6 ya, yang KB 6 itu yang Bapak Ibu kerjakan adalah contoh saja. Contoh untuk satu tujuan pembelajaran dari satu elemen mata pelajaran PAI di satu fase gitu. Nah, saya kan nggak memberikan itu ya di instruksi saya, jadi jadinya nggak begitu fokus gitu. Hasil asesmen awal itu hasil asesmen awal yang mana? Hasil asesmen awal tentang ruang lingkup materi yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dibelajarkan. Jadi kalau begitu asesmen awal ini dilakukan tidak hanya satu kali dalam satu semester. Iya. Berapa kali? Sebanyak tujuan pembelajaran gitu dalam satu semester itu gitu. Jadi setiap mengawali satu buah tujuan pembelajaran dalam satu elemen, kalau satu tujuan pembelajaran di fikih misalkan saja, dalam satu fase, misalkan di fase B atau di fase C misalkan saja. Nah, untuk memulai tujuan pembelajaran, memulai membelajarkan tujuan pembelajaran itu dilakukan asesmen awal terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti nun sewu dilengkapi ya LK6A pemetaan kemampuan awal siswa atau entering behavior-nya itu dalam konteks akan membelajarkan tujuan pembelajaran yang apa gitu. Tentu saja mata pelajarannya kan mata pelajaran PAI dan budi pekerti, kemudian fase apa gitu, kemudian elemen apa, capaian pembelajarannya apa, dan pilih satu tujuan pembelajaran di antara tujuan pembelajaran dalam sebuah capaian pembelajaran gitu. Nah, pilih satu tujuan pembelajaran, kemudian lakukan asesmen awal dalam rangka untuk mengecek kondisi awal siswa terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita belajarkan. Terkait dengan sebuah tujuan pembelajaran yang akan kita belajarkan gitu. Nah, gambarannya itu, jadi Bapak Ibu sekalian, nun sewu nanti di revisi tinggal ditambahi tujuan pembelajaran saja begitu ya. Mungkin yang sudah Bapak Ibu sekalian kerjakan itu juga sebenarnya dalam rangka untuk ngecek kesiapan atau kondisi siswa ketika akan diberi pelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran mungkin gitu ya, tetapi tidak Bapak Ibu sekalian cantumkan karena memang di instruksinya tidak ada pencantuman pilihlah sebuah tujuan pembelajaran untuk sebuah elemen dalam sebuah fase mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti gitu. Nah, sehingga nanti bisa fokus gitu. Nah, itu asesmen awal, dan ini sebenarnya hal yang sangat penting
dan prinsipil begitu, tetapi bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan gitu ya. Eee, walaupun tidak mudah ini mungkin karena kita belum terbiasa begitu ya. Kita masih, apa namanya, masih dalam tradisi di mana kita, dikejar-kejar oleh materi gitu ya. Wah, kalau harus asesmen awal dulu nanti nggak keburu dong menyampaikan materinya gitu. Biasanya gitu, apa namanya, eee, beberapa kondisi yang menyebabkan sebuah inovasi itu atau sebuah hal baru yang ingin diterapkan menjadi, seringkali kurang lancar begitu ya. Nah, karena biasanya begitu, oh kalau begitu, zaman pembelajaran aktif dulu, apa namanya, mari kita terapkan pembelajaran aktif, mari kita gunakan strategi pembelajaran aktif. Biasanya kemudian, penolakannya itu, "Wah, kalau pakai strategi pembelajaran aktif kelamaan," gitu, "nanti materinya nggak, eee, tercapai gitu, target materinya." Padahal sudah kurikulum berbasis kompetensi kan gitu, tetapi masih saja ngejar-ngejar materi begitu. Nah itu, jadi ini itu asesmen awal itu sangat penting sebenarnya Bapak Ibu sekalian, cuma memang, harus diasah kemampuannya untuk melihat readiness siswa atau kesiapan siswa, kemudian untuk, melihat minat siswa, dan untuk melihat gaya belajar, siswa gitu. Nah, itu asesmen awal, KB 6 gitu ya, KB 6. Jadi LK 6A itu terkait dengan, entering behavior atau kondisi awal gitu ketika siswa akan memulai mempelajari sesuatu yang baru gitu. Kemudian, 6A dengan kondisi sebagaimana yang tergambar di dalam, LK 6A itu, maka di 6B, eee, kita petakan, kebutuhan belajar siswa. Nah, setelah di-assessment gitu, dengan 10 soal tadi itu misalkan saja, 10 soal, nah maka siswa kemudian dikelompokkan. Ini yang penguasaan materi itu sebenarnya, pengelompokan berdasarkan penguasaan materi gitu. Nah, yang di level mandiri siapa saja begitu, kemudian namanya siapa saja, kemudian gaya belajarnya apa, kemudian minatnya apa saja gitu, dan seterusnya. Itu yang LK 6B. Jadi yang penguasaan materi itu, maksudnya adalah pengelompokan siswa berdasarkan penguasaan materi, berdasarkan level penguasaan materi. Dari mana kita memperoleh, informasi tentang itu? Ya dari tadi asesmen awal tentang materi yang akan kita belajarkan dengan 3, kurun waktu. Materi yang akan kita belajarkan dengan level yang sekarang yang dibelajarkan. Kemudian yang kedua, materi yang akan dibelajarkan, tetapi dalam level yang lebih rendah sehingga sudah diajarkan, yaitu di satu kelas di bawah siswa begitu, baik di semester ganjil maupun di semester genap. Kemudian juga materi yang akan dibelajarkan tetapi dalam level yang paling rendah begitu, yaitu yang sudah dibelajarkan 2 kelas atau 2 tingkat, di bawah siswa saat ini begitu, tetapi hanya yang semester genapnya saja. Nah, dibuat soalnya, kemudian diberikan kepada siswa, dikerjakan oleh siswa, hasilnya nanti dijadikan sebagai bahan untuk mengelompokkan siswa. Mana yang sudah di level penguasaan materinya itu di level mandiri, di level bimbingan, memerlukan bimbingan guru atau
instruction level begitu. Kemudian yang paling bawah di frustration level atau level frustasi level yang, nah ini kan menggambarkan kebutuhan belajar siswa gitu. Apakah sudah bisa dilepas, jadi perhatian dari guru ya sedikit-sedikit saja, atau apakah masih perlu ada perhatian dari guru tetapi tidak terlalu intensif, atau yang ada yang membutuhkan perhatian yang intensif gitu. Nah, mereka itu siapa saja disebutkan namanya begitu. Kemudian gaya belajarnya apa, kemudian minatnya apa saja gitu. Nah, itu LK 6B atau KB 6 gitu ya. KB 6. Nah, kemudian KB 7 itu penyusunan asesmennya. Bapak Ibu, sebenarnya kalau di kalau kita coba tangkap logikanya penyusunan asesmen ini, sebenarnya sama sih logikanya dengan kalau kita mau bikin asesmen, kalau kita mau bikin instrumen asesmen gitu atau instrumen evaluasi, yaitu yang pertama kan kita harus tetapkan dulu kriteria ketuntasan minimalnya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya gitu, KKTP-nya. Nah, untuk menyusun KKTP ini di dalam modul disebutkan kan dengan 3 cara begitu ya. Apakah dengan menggunakan kriteria, atau menggunakan rubrik, atau menggunakan interval nilai. Padahal itu seolah-olah seperti alternatif cara begitu ya untuk menyusun atau untuk merumuskan KKTP. Padahal sebenarnya bukan alternatif, tiga-tiganya itu ya dipakai harus gitu. Pertama harus ada kriterianya dulu gitu. Apa kriteria itu? Kriteria itu rincian dari tujuan. Jadi kalau tujuan pembelajaran itu adalah rincian dari capaian pembelajaran, kemudian nanti diurutkan dengan ATP. Nah, masing-masing tujuan pembelajaran itu masih bisa dirinci lagi menjadi yang lebih khusus. Namanya kriteria pembelajaran. Sehingga dalam sebuah tujuan pembelajaran bisa jadi ada beberapa kriteria pembelajaran gitu. Nah, itu harus kita tetapkan ketika kita mau menyusun instrumen assessment atau instrumen evaluasi. Jadi kriteria tujuan pembelajarannya apa saja gitu. Misalkan saja mampu atau bisa melaksanakan sholat wajib misalkan dengan tepat dan benar atau dengan benar begitu misalkan saja. Nah, itu tujuan pembelajarannya misalkan bisa melaksanakan sholat wajib dengan benar. Nah, maka ada turunannya. 1, bisa menyebutkan pengertian dari sholat misalkan saja. Itu kriterianya. 2, bisa menyebutkan rukun sholat. 3, misalkan bisa membacakan atau melafadzkan bacaan-bacaan dalam sholat misalkan saja. Nah, itu kriteria rincian dari sebuah tujuan pembelajaran. Nah, itu dalam setiap kita menyusun instrumen ya harus kita lakukan. Jadi bukan pilihan apakah akan menggunakan ketika menyusun KKTP, apakah kita akan menggunakan model menggunakan kriteria atau menggunakan rubrik atau menggunakan interval nilai.
Ya itu bukan pilihan, tapi ketiga-tiganya harus dilakukan. Pertama, tetapkan dulu kriterianya gitu. Artinya tetapkan dulu target spesifik kemampuan apa yang ditargetkan gitu. Nah, kemudian dibuat rentang penilaiannya gitu, yang disebut dengan rubrik, tetapi kualitatifnya. Misalkan, oh yang ini sudah mahir, kita mau mengklasifikasi menjadi 4 misalkan. Mahir, kemudian cakap, kemudian layak, kemudian apalagi yang satu lagi itu. Baru berkembang. Belum berkembang misalkan. Nah, maka dibuat batasannya. Siswa kita masukkan sebagai yang mahir itu kalau misalkan saja mampu menyebutkan definisi sholat atau pengertian sholat dengan tepat tanpa melihat catatan misalkan saja. Kemudian di bawahnya dengan melihat catatan misalkan saja. Itu yang tadi mahir, kemudian cakap misalkan, kemudian yang layak itu di bawah lagi kemampuannya disebutkan. Nah, itu namanya rubriknya. Nah, supaya mudah mengkalkulasi, maka dibuat interval nilainya gitu. Kalau kita mau bagi menjadi 4 misalkan saja, ya yang mahir itu atau yang belum berkembang itu misalkan 0 sampai 20. Kemudian yang yang layak misalkan 30 sampai 40 atau berapa? 10 sampai 0 sampai 20, kemudian 30 sampai 50 misalkan, 60 sampai 80, 90 sampai 100 itu yang mahir misalkan. Nah, itu interval nilainya, atau kalau 1 sampai 2, 3 sampai 4 misalkan. Nah, itu interval nilai dari masing-masing level dalam rubrik itu. Jadi ketiga-tiganya ya harus dipakai gitu. Harus kita lakukan, merumuskan kriteria gitu. Kemudian menyusun rubriknya, artinya level-level pencapaian kriteria itu gitu. Lalu kemudian kalau rubriknya masih bersifat kualitatif, dikuantifikasi menjadi interval nilai gitu, seperti itu. Nah, itu yang menyusun instrumen gitu. Nah, kalau sudah dibuat begitu, lalu kemudian dibuat soalnya gitu. Tinggal dibuat soalnya. Soal tentu saja diturunkan dari mana? Diturunkan dari tujuan pembelajaran dan kriteria-kriterianya. Jadi atau lebih spesifik lagi diturunkan dari setiap kriteria dalam sebuah tujuan pembelajaran gitu. Nah, itu kemudian itu yang KB 7 gitu ya, menyusun instrumen. Nah, itu masih menggunakan contoh satu tujuan pembelajaran. Nah, kalau sudah yang ke-8, nah itu yang ke-7 7C ya kalau tidak salah. Dalam satu semester itu kan ada beberapa tujuan pembelajaran. Masih di KB 7 ya, formatif dan sumatif. Kalau formatif itu ulangan lah begitu ya, ulangan harian. Jadi setiap selesai mengerjakan melakukan pembelajaran, kita lakukan asesmen formatif untuk melihat perkembangan siswa begitu. Sebaiknya hasilnya itu berupa kualitatif gitu. Nah, kemudian di akhir pembelajaran sebuah kriteria itu ada asesmen sumatif untuk satu kriteria. Kemudian nanti belajarkan lagi untuk kriteria yang berikutnya
ada formatifnya, ada sumatifnya gitu. Nah, kemudian itu untuk satu tujuan pembelajaran. Nah, dalam satu semester itu kan ada beberapa tujuan pembelajaran. Nanti ada sumatif masing-masing tujuan pembelajaran. Nah, kemudian sumatif untuk masing-masing tujuan pembelajaran itu di akhir gitu, di akhir itu nanti dibuat rata-ratanya. Kalau tujuan pembelajarannya ada 3 misalkan saja. Nah, sumatif masing-masing tujuan pembelajaran itu dijumlahkan kemudian dibagi 3. Untuk menghasilkan nilai semester dilakukan ujian akhir asesmen akhir semester terlebih dahulu. Sumatif untuk satu semester. Nah, itu satu nilai nanti diperoleh. Nah, kemudian nanti rata-rata nilai sumatif yang setiap tujuan pembelajaran itu plus nilai asesmen akhir semester, kemudian dibagi 2, itu adalah nilai semester untuk sebuah mata pelajaran PAI dan budi pekerti dalam hal ini gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan formatif dan sumatif. Kemudian yang terakhir, kalau sudah dibuat realnya nanti aslinya itu tidak hanya angka ya Bapak Ibu sekalian, tetapi itu kriteria masing-masing tujuan, kriteria masing-masing tujuan pembelajaran itu disebutkan di dalam laporan assessment itu untuk diolah itu gitu. Jadi nantinya di samping ada angka, tetapi juga huruf. Sehingga misalkan bukan huruf kualitatif begitu. Sehingga di akhir yang berupa raport itu nanti dalam misalkan mata pelajaran PAI itu minimal nanti ada penggambaran tentang kriteria tujuan pembelajaran yang ada dalam sebuah semester, satu semester. Misalkan dalam satu semester itu ada 6 tujuan pembelajaran misalkan saja. Nah, maka minimal ada penggambaran secara kualitatif tentang 6 tujuan pembelajaran itu gitu. Yang lebih bagus ya lebih rinci lagi gitu. Jadi tidak hanya ujungnya, tidak hanya akhir semesternya saja, masing-masing tujuan pembelajaran itu tidak hanya di setiap akhir semester, tetapi juga digambarkan pada masing-masing pencapaian tujuan pembelajaran. Misalkan dalam satu semester ada 4 tujuan pembelajaran A, B, C, D. Nah, dalam tujuan pembelajaran A itu ada 5 kriteria misalkan. Nah, itu disebutkan semua di raport itu gitu. Kriteria 1 ketercapaiannya bagaimana? Kriteria 2 ketercapaiannya apakah mahir, setelah mahir itu layak, cakap, kemudian layak atau baru berkembang gitu. Nah, seperti itu yang kualitatifnya. Kalau yang kuantitatifnya sih relatif relatif sederhana begitu ya, tinggal menghitung aja sesuai dengan interval nilai dari masing-masing rubrik di setiap kriteria gitu, seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian gambarannya. Yang pertama sekali, jadi nanti yang direvisi terutama untuk yang KB7 itu difokuskan di contoh untuk satu tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu, saya berusaha untuk milih yang poin-poin pentingnya begitu karena sudah lumayan kepanjangan ini ya. Itu dari saya Bapak Ibu sekalian, nanti silahkan berdasarkan itu Bapak Ibu sekalian bisa lakukan
revisi atau perbaikan dari yang sudah dikerjakan di KB 6, KB 7, dan KB 8 gitu. Baik, selanjutnya kita foto dulu Bapak Ibu, saya lupa ya. Mohon bisa menginikan wajahnya terlebih dahulu. Pak Rohmat, Bu Catur, jika memungkinkan gitu. Bu Siti Hasanah, Bu Sitinya banyak sih, Bu Siti Hasanah, kalau memungkinkan. Oke, baik, kita ambil ini Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 35 ya. Kelamaan sampai 35. Baik, terima kasih. Berikutnya beberapa hal yang mungkin akan disampaikan oleh Bu Eti. Mudah-mudahan sudah memungkinkan kondisinya. Atau kalau sambil menunggu Bu Eti, barangkali ada hal yang mengganjal yang oleh Bapak atau Ibu-Ibu terkait dengan asesmen awal, menyusun asesmen, dan melaporkan asesmen. Bu Hasna, monggo Bu Hasna, silakan. Oke Pak, terima kasih nih Pak atas waktunya. Ini saya bertanya terkait dengan penentuan TP-nya, berarti kita hanya memilih 1 TP nih Pak? Nggih, 1 TP. 1 TP saja nih. Dari sebuah CP, sebuah elemen gitu. Nggih. Sebuah Terus elemen di terkait sebuah juga fase. dengan yang LK7A, kalau semisal di dalam rubrik penilaian itu kan kategorinya ada 4 nih Pak. Seperti tadi yang sudah disampaikan, mahir, cakap, layak, kemudian baru berkembang. Nah, terus nanti ketika yang lagi di rancangan KKTP yang menggunakan intervalnya itu juga harus 4 atau bisa kurang dari 4 Pak? Sebenarnya tidak ada yang baku ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau menggunakan teori pengukuran dengan skala Likert itu kan 5 begitu ya. Tapi yang dicontohkan di modul kan 4 begitu ya. Dari yang mahir sampai belum berkembang gitu. Mahir, cakap, layak, kemudian belum berkembang. Sehingga kalaupun ada di antara para guru yang akan menggunakan levelnya itu tidak 4, misalkan saja hanya 3, atau misalkan justru jadi 5 misalkan, tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Fungsinya apa? Fungsinya itu sebenarnya yang sudah ada penerapannya itu yang sesuai dengan untuk mengukur kebutuhan belajar siswa, yaitu yang 3 itu, 3 level itu. Itu kan menggunakan levelnya siapa ya, pakar evaluasi pembelajaran yang independent level, kemudian instruction level, sama frustration level gitu. Nah itu malah kalau itu menggambarkan tindak lanjut kita setelah kita kelompokkan itu seperti apa. Itu kan tergambar. Kalau masuk kelompok yang independen, berarti siswa-siswa yang ada di kelompok independen itu sudah tidak terlalu membutuhkan bimbingan begitu. Kalau kita berikan bimbingan, malah bisa jadi mereka jenuh gitu. Seperti itu. Makanya harus tepat porsinya, bimbingannya sedikit saja. Yang penting diarahkan aja. Kemudian yang kedua itu kan instruction level atau level masih membutuhkan bimbingan atau perintah dari guru. Nah, kalau itu masih perlu
berikan bimbingan, meskipun dosisnya tidak tinggi gitu. Nah, yang dosis bimbingannya tinggi, yang frustration level. Artinya yang saya ingin sampaikan, pengelompokan 3 atau 4, kalau yang 4 tuh mahir, cakap, layak, dan belum berkembang, itu tujuannya sebenarnya ya untuk itu, menentukan dosisnya gitu. Kalau yang sudah mahir ya berarti dosis bimbingannya nggak usah terlalu banyak gitu. Kemudian kalau yang cakap dibimbing tetapi juga tidak terlalu banyak, tapi tidak longgar di yang mahir gitu. Kemudian demikian pula yang layak, dan yang paling tinggi dosisnya adalah yang belum berkembang gitu. Nah itu, jadi fungsinya itu ke situ arahnya itu, sehingga mau dibagi menjadi atau dikelompokkan menjadi 4 atau dikelompokkan menjadi 3, silahkan saja gitu. Nggih, Pak, matur nuwun, Pak. Nggih, baik. Yang penting itu menggambarkan dosis bimbingan guru gitu kepada siswa. Oke, gitu Bu Hasna dan Bapak Ibu. Ya, ada yang lainnya mungkin? Atau Bu Eti mungkin kalau sudah memungkinkan? Oke, kalau Bu Eti belum memungkinkan, barangkali ada yang lain yang ada hal yang perlu ditanyakan mungkin? Atau sementara ini sebenarnya secara garis besar kan gini ya Bapak Ibu sekalian. Pertama, sebelum mengajarkan hal yang baru, cek dulu kondisi siswa gitu ya. Itu asesmen awal kan gitu ya. Secara garis besar nih ininya apa logikanya, kerangka berpikirnya itu. Cek dulu kondisi siswa, itu asesmen awal. Yang dicek apanya? Kesiapannya. Kesiapan apa? Kesiapan dalam menerima materi gitu. Nah, apakah dia sudah agak paham gitu, atau belum paham, atau blank sama sekali gitu. Nah, itu readiness kan gitu. Kemudian supaya ketika kita membawakan materi itu, bungkusan yang kita gunakan atau media yang kita gunakan itu sesuai dengan minat siswa, ya lihat juga, cek minat siswa, minatnya apa kan gitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, gaya belajarnya gitu. Apakah auditori atau visual atau kinestetik. Nah itu asesmen. Kemudian yang jadi agak panjang perbincangannya itu kan dalam rangka untuk melihat readiness, kesiapan. Nah untuk melihat kesiapan siswa itu kita lakukan asesmen dengan memberikan soal. Kalau yang minat kan tinggal tanya gitu ya, minatnya apa gitu. Terus kemudian kalau gaya belajar ya tinggal kita cek gaya belajarnya visual, auditori, atau kinestetik. Nah, hanya kalau readiness itu kita perlu cek dengan memberikan soal kepada siswa. Soal tentang ruang lingkup apa yang akan kita pelajari, apa yang akan dipelajari oleh siswa. Tetapi dalam level yang berbeda. Level saat ini, level setahun yang lalu, dan level 2 tahun yang lalu gitu. Seperti itu. Itu untuk ngecek apakah sudah agak paham, atau belum paham, atau babar belas gitu, belum paham sama sekali. Nah itu dicek dengan soal itu, sehingga nanti soal itu diberikan kepada siswa, siswa menjawab, hasil jawaban dari siswa itu kemudian kita olah, kita kelompokkan menjadi 3 itu tadi, 3 level, mandiri, dengan perintah guru, atau yang frustasi gitu. Level frustasi itu menggambarkan dosis bimbingan, atau kalau dalam modul disebut kebutuhan belajar siswa. Ada yang butuh hanya sedikit saja dibimbing, ada yang butuh banyak dibimbing, ada yang butuh intensif dibimbing gitu. Nah itu readiness, kesiapan belajar atau
dan kebutuhan belajar siswa. Setelah itu kemudian dilakukan pembelajaran. Nah, selama pembelajaran berlangsung, kita lakukan evaluasi formatif gitu. Evaluasi formatif itu setiap akhir pembelajaran gitu. Kemudian kita juga lakukan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif itu ada dua pengertiannya. Sumatif akhir dari sebuah tujuan pembelajaran dan sumatif akhir satu semester yang terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran begitu. Nah, itu formatif dan sumatif. Kalau sudah sudah dilakukan itu, maka akan diperoleh gambaran tentang hasil belajar siswa dalam satu semester dalam satu mata pelajaran. PAI dan budi pekerti misalkan. Nah, tinggal disetorkan ke wali kelas sebagai nilai atau laporan hasil belajar untuk mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Nah, gitu gambarannya. 678 itu kegiatan belajar yang berhubungan dengan evaluasi atau assessment gitu. Mulai dari assessment awal, kemudian sumatif dan formatif dan sumatif, kemudian menyusun laporan akhirnya gitu dalam bentuk raport. Tapi raport kan nggak disusun oleh guru mata pelajaran gitu ya, tetapi disusun oleh wali kelas. Kalau di semua deng ya, di MI, di MTS, di MA juga raport itu kan yang nyusun, yang ngisi wali kelas gitu ya, hasil pengumpulan dari setiap mata pelajaran gitu. Begitu Bapak dan Ibu, secara garis besar seperti itu. Mudah-mudahan ada yang bisa ditangkap. Jadi sebenarnya logika berpikirnya nggak terlalu berbeda ya dengan yang sudah-sudah, meskipun disebutnya kurikulum merdeka. Hanya ada penekanan di asesmen awal gitu. Ada penekanan di asesmen awal. Begitu. Saya coba lagi, barangkali Bu Eti kondisinya sudah memungkinkan. Oke, kalau belum memungkinkan, kalau sudah tidak ada lagi, atau sambil jalan aja ya Bapak Ibu sekalian, sambil mengerjakan, sambil merevisi begitu. Dan apa yang sudah kita lalui begitu ya, KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, silahkan kalau masih ada hal yang mengganjal, itu belum final di setiap review ya Bapak Ibu sekalian. Artinya finalnya itu, selesainya itu setelah selesai lokakarya, setelah selesai semua KB dalam lokakarya, dalam pengembangan pasar pembelajaran. Jadi monggo silahkan, jika ada hal yang ingin ditanyakan dan lain sebagainya, tidak sempat di sesi review, Bapak Ibu bisa sampaikan di WA Group atau secara kalau WhatsApp ke langsung individu itu japri gitu ya, ya Allah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang suka begitu, ada hal yang sepele gitu tapi lupa begitu mau nyebut gitu. Japri silahkan, di WA Group juga silahkan gitu. Ada, kalau secara lengkap materi ini sebenarnya ada di panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka ya. Bapak Ibu juga mungkin sudah ada yang punya begitu. Ya nanti saya share terkait dengan panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum merdeka. Tapi yang saya share mungkin yang sekolah ya,
bukan yang dari madrasah begitu. Kalau misleading, karena memang saya melihat ada perbedaan pemahaman juga terkait kurikulum merdeka antara madrasah dan sekolah gitu. Terutama dalam P5. P5 kalau madrasah ada PPRA-nya begitu ya. Kemudian juga dalam penerapannya. Kalau di sekolah gitu, logikanya P5 itu adalah kokurikuler, tidak menyatu dengan intrakurikuler gitu. Kenapa? Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, dulu pembentukan karakter itu kan dimasukkan dalam setiap mata pelajaran kan gitu. Jadi dalam setiap mata pelajaran harus ada komponen karakternya kan begitu ya. Kalau dulu, kalau kemarin-kemarin gitu. Nah, di kurikulum Merdeka ini hasil evaluasi menunjukkan bahwa kalau dititipkan di setiap mata pelajaran itu kadang nggak jelas, sehingga hasilnya juga nggak jelas gitu. Makanya udahlah dipisah, bukan intra tapi kokurikuler gitu. Apa tuh Mas? Itu kalau sekolah. Nah, kalau madrasah enggak, intrakurikuler juga harus ada P5 PPRA-nya, harus mengandung P5 PPRA-nya gitu. Tapi kalau di sekolah, P5 itu hanya kokurikuler gitu. Tidak berhubungan atau tidak dititipkan di mata pelajaran. Makanya khusus P5 yaitu kokurikuler gitu. Nah, tetapi jangan disalahpahami juga karena namanya proyek gitu ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek itu kan ada hasilnya gitu, ada produknya. Nah, banyak yang salah memahami yang dinilai itu adalah produk dari proyek itu, pelaksanaan proyek gitu, pelaksanaan P5 gitu. Padahal yang dinilai itu atau yang diharapkan hasilnya itu adalah prosesnya gitu. Misalkan proyeknya itu adalah misalkan mengolah makanan dari bahan selain beras misalkan, kemudian untuk dipasarkan misalkan saja. Nah, mungkin aja ada siswa yang enak hasil pekerjaannya itu, enak, kemudian juga pas dijual nilai harga jualnya tinggi misalkan saja. Tapi itu nggak dibuat oleh siswa misalkan, siswa juga beli gitu misalkan saja. Kan ada produknya. Tapi yang dinilai itu dalam P5 bukan produknya, tapi prosesnya gitu. Kerjasamanya misalkan saja, kemudian tanggung jawabnya, kemandiriannya, dan lain sebagainya. Karena ada beberapa, bahkan kepala sekolah juga, kebetulan berkali-kali saya cerita tentang perbincangan di WA Group saya, salah satu WA grupnya itu alumni SMA begitu ya, dari angkatan tahun 68 sampai angkatan tahun 2022 begitu, dari aki-aki sampai anak-anak begitu. Itu banyak yang ke sekolah juga, tetapi termasuk ke dalam yang senang itu menggambarkan hal-hal yang negatif tentang kondisi saat ini gitu. Dulu ada penataran P4, dulu kan ya Bapak Ibu ya mungkin pernah mengalami ya penataran P4 untuk menginikan Pancasila begitu. Sekarang P4 malah diganti sama P5 katanya. P5 itu arahnya untuk menghasilkan produk katanya. Nah itu keliru, bukan menghasilkan produk, tapi untuk membentuk karakter gitu. Dimensi P5 itu kan ada 6 gitu ya. Jadi mereka yang keliru memahami itu, padahal kepala SMA lagi, kepala SMA favorit lagi di Ciamis gitu. Lalu itu kakak angkatan
ada sekitar 6 tahun di atas saya begitu. Jadi P4 diganti dengan P5. Orientasinya itu menghasilkan produk. Nggak ada tuh ketuhanan, kemudian akhlak itu gitu. Dia lupa mungkin dimensi yang pertama dari P5 P5 itu kan bertakwa kepada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia kan dimensi yang pertamanya itu gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu tadi saya ngomong ke situ apa sih? Oh, nanti saya mau nge-share beberapa pedoman dalam rangka kurikulum Merdeka ini, tapi yang dari sekolah begitu ya, yang dari Dikbud sekarang itu Pendidikan Kebudayaan Ristek, Dikbud Ristek ya, nama kementeriannya sampai lupa. Kemendikbud Ristek ya. Nah yang dari Kemendikbud Ristek nanti saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang belum Bapak Ibu sekalian punya gitu, seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Kalau tidak ada hal yang lain, nanti sambil jalan saja ya mungkin Pak Rohmat, Bu Catur, Bu Siti Nurjana, Bu Hasna, Bu Istifatul, Bu Siti Hasanah, Bu Priyanti. Nanti jalan kalau ada hal yang bisa ditanyakan, mendapatkan solusi. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesamaan dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengatakan hamdalah. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya Bu.